Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fauzia Maharani, Prodi S3 Mata Kuliah Hukum Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan, pihak-pihak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, serta hubungan kerja, perjanjian kerja, dan dasar hukumnya. Langsung saja kepada pengertian ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi, pengertian ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pengertian ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, atau sesudah masa kerja. Dan menurut Imam Supomo dijelaskan bahwa perburuhan atau ketenaga kerjaan adalah suatu himpunan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian pada saat seseorang bekerja dengan orang lain dengan menerima upah. Kemudian hukum ketenaga kerjaan. Hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ini sebelumnya dikenal dengan istilah hukum perburuhan. Tetapi pada saat setelah kemerdekaan ketenaga kerjaan di Indonesia, hukum ketenaga kerjaan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan pokok-pokok ketenaga kerjaan pada tahun 1997 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenaga kerjaan. Tetapi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ini banyak mengalami protes dari masyarakat sehingga menimbulkan penangguhan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang selanjutnya, hukum ketenagakerjaan ini semula dikenal dengan hukum perburuhan, terjemahan dari kata Arbeites. Hukum ketenagakerjaan ini adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan ditetapkan sebagai payung hukum hubungan industrial yang mengatur atau menjaga ketertiban serta sebagai fungsi kontrol sosial. Di mana menurut Manulang ada dua tujuan hukum ketenagakerjaan ini. Yang pertama untuk melaksanakan atau mencapai keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua untuk melindungi ketenagakerjaan dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Kemudian ada pihak-pihak, poin ketiganya pihak-pihak yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Yang pertama ada pihak pengusaha atau majikan, yang kedua pihak pekerja atau buruh, kemudian ada perserikatan perburuhan. Yang terakhir poin empatnya hubungan kerja, perjanjian kerja, dan dasar hukumnya. Jadi hubungan kerja adalah hubungan antara seorang pengusaha atau majikan dengan seorang pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini memuat unsur pekerjaan, upah, serta perintah. Jelas, hubungan kerja ini terjadi atas adanya perjanjian antara seorang pengusaha atau majikan dengan seorang pekerja atau buruh. Hubungan kerja antara pengusaha dengan majikan atau seorang pekerja buruh atau seorang pekerja atau buruh berdasarkan hukum hubungan private, karena adanya hubungan antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja atau buruh yang didasari atas adanya suatu perjanjian kerja. Jadi, hubungan kerja ini pelaksanaan dari perjanjian kerja antara seorang pengusaha atau majikan dengan seorang pekerja atau buruh. Kemudian dalam pengertian perjanjian dalam Undang-Undang pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa perjanjian antara seorang pengusaha atau majikan dengan seorang pekerja atau buruh sesuai atau memuat syarat-syarat kerja, hak, serta kewajiban para pihak. Kemudian dalam pasal 56 ayat 1 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian dibuat dalam waktu tertentu dan dalam waktu yang tidak tertentu. Sebenarnya perjanjian kerja ini telah diatur dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana dalam pasal 50 dijelaskan bahwa hubungan kerja ini terjadi atau dibuat atas adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha atau majikan dengan pihak pekerja atau buruh. Yang kemudian dalam pasal 51-nya perjanjian kerja dibuat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian yang dibuat secara tulisan harus memenuhi persyaratan undang-undang yang telah ditentukan atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian dalam pasal 52-nya dijelaskan bahwa perjanjian itu dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dengan pihak pekerja, dan harus memenuhi kecakapan dan harus melaksanakan perbuatan hukum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.